Sekali lagi pramugari KW ikut penerbangan. Aduh, ada-ada aja ya segitunya sampai pengen jadi pramugarinya. Mungkin karena malu juga kali ya sama orang tuanya. Mbak tadi mengaku kalau dia bukan pramugari di Batik Air, tapi hanya penumpang biasa yang beli tiket. Dengan ini, saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai. Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah, kali ini ada yang viral banget guys. Gua nggak habis pikir guys. Tingkat kehaluan orang zaman sekarang itu udah di luar nalar guys. Bayangin, ada cewek yang nyamar jadi pramugari di Batik Air guys. Bayangin guys, dengan full make up, full bajunya, full atributnya. Eh, pas masuk taunya gadungan guys. Dan paling gilanya adalah dia ikut terbang guys. Gila guys, kok bisa sih dia lulus keamanan sih guys? Gimana caranya? Terus motivasinya apa guys? Nah, di video ini gue bakal cari tahu guys, motivasi cewek ini dari orang-orang di TikTok guys. Yuk, kita tonton guys. Ini yang bikin pramugari gadungan Batik Air ketahuan di pesawat. Perempuan berinisial KN, 23, mengenakan seragam pramugari Batik Air saat menjadi penumpang pesawat tersebut dari Palembang menuju Jakarta. Aksi itu terungkap setelah kru pesawat mencurigai perbedaan pada seragam yang dipakainya. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa, 6 Januari 2026, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kru kabin menyadari adanya perbedaan pada rok yang digunakan oleh KN. Merasa curiga, kru kabin selanjutnya melaporkan hal itu ke petugas keamanan penerbangan, AFSEC, di Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, AFSEC langsung memeriksa KN dan mendapati bahwa ia bukan pegawai Batik Air. Dalam pemeriksaan, KN mengaku pernah melamar menjadi pramugari Batik Air, tetapi tidak lolos. Karena malu kepada keluarganya di Palembang, ia mengaku berpura-pura sudah bekerja sebagai pramugari. Oleh karena itu, saat KN hendak ingin ke Jakarta, ia menggunakan seragam pramugari Batik Air untuk meyakinkan orang tuanya. Adapun KN mendapatkan seragam, beserta atribut Batik Air lainnya, seperti name tag dan koper itu melalui online shop. Kemudian, ia gunakan saat menuju bandara di Palembang. Setibanya di bandara, KN mengaku pada polisi ingin berganti pakaian. Namun karena waktunya tidak cukup sehingga tetap naik pesawat dengan seragam tersebut. Selama pemeriksaan, polisi menyebut, tidak ditemukan indikasi tindak pidana apapun terhadap perempuan itu. Begitu pula dengan potensi pelanggaran lainnya. Oleh sebab itu, setelah pemeriksaan, pihak Batik Air disebut tidak melanjutkan proses hukum dan memilih menyelesaikan persoalan dengan kesepakatan damai. Demi buat bangga keluarga, cewek ini ngaku-ngaku sebagai pramugari sampai bisa ikut dalam penerbangan. Padahal dalam video ini terlihat keluarganya bangga. Tapi ternyata semua ini hanya kebohongan. Tapi kenapa semua ini bisa terjadi ya? Jadi kejadian ini bermula ketika seorang perempuan asal Palembang bernama Harunisha berusia 23 tahun diketahui menyamar sebagai pramugari Batik Air dan bahkan sempat ikut dalam penerbangan rute Palembang-Jakarta. Dalam aksinya, Nisha tampil sangat meyakinkan. Ia mengenakan seragam lengkap pramugari Batik Air, membawa koper khas awak kabin serta menggunakan ID card yang tampak resmi. Dengan penampilannya tersebut, ia tidak menimbulkan kecurigaan dari penumpang lain. Nisha tetap membeli tiket pesawat atas namanya sendiri dan naik pesawat sebagai penumpang biasa, bukan sebagai kru. Namun karena tampil menggunakan atribut pramugari, aksinya kemudian menarik perhatian. Kecurigaan mulai muncul ketika pihak maskapai dan kru penerbangan melihat adanya ketidaksesuaian pada identitas yang dikenakan, termasuk model ID card yang ternyata merupakan atribut lama dan sudah tidak digunakan lagi oleh Batik Air. Saat beberapa petugas mulai bertanya, Nisha juga tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan dasar yang seharusnya dikuasai oleh seorang pramugari aktif. Nah, akhirnya terungkap bahwa Nisha bukan pramugari Batik Air. Ia mengakui bahwa dirinya pernah mengikuti seleksi pramugari, namun tidak lolos. Karena merasa malu dan tertekan secara sosial, terutama di lingkungan keluarga, ia kemudian berbohong dan mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Untuk mempertahankan kebohongan tersebut, Nisha nekat mengenakan seragam dan atribut pramugari agar pengakuannya terlihat nyata. Bingung juga ya. Ini nggak tahu demi gengsi atau emang tuntutan keluarga separah itu. Tapi yang jelas apapun yang dilakukan dalam kebohongan tidak akan pernah berakhir baik. Kalau menurut kalian gimana? Seseorang viral karena dia mengaku-ngaku sebagai pramugari, bahkan dia memakai atribut lengkap Batik Air. Kalau menurut saya, mungkin karena dia izin ke keluarganya dan terlanjur bilang kerja sebagai pramugari, dan mungkin dia melamar sebagai pramugari tidak diterima. Akhirnya dia mungkin membuat konten atau video atau foto apapun itu agar keluarganya ini percaya dia memakai atribut Batik Air itu dan naik pesawat Batik Air. Dan saya melihat
salah satu video yang dia ketemu dengan entah itu ibunya atau apa, ibu-ibu keluarganya sampai dia pelukan, bahkan anak-anak kecil di situ, apakah dia anaknya atau dia siapa, yang seolah-olah orang itu bangga memeluk dia sebagai pramugari. Nah, mungkin itulah dia menggunakan atribut batik air dan mengaku-ngaku sebagai pramugari. Balik lagi sama berita tentang perpramugarian ya gengs. Ini baru aja Cici baca ini ada berita tentang si Mbak Nisha ini yang katanya ngaku-ngaku jadi pramugari gadungan batik air ya. Lucu banget sih ceritanya. Jadi dia tuh katanya ngebohong sama orang tuanya kalau dia tuh lulus udah jadi pramugari, dan dia bener-bener loh pakai baju batik air ini, terus juga masuk ke dalam pesawat, dan ternyata ketahuan karena ditanya sama cabin crew yang lain kayak tahun berapa nih mbaknya gitu, dan dia tuh kayak nggak bisa jawab gitu. Aduh, ada-ada aja ya segitunya sampai pengen jadi pramugarinya. Mungkin karena malu juga kali ya sama orang tuanya kalau ngomong kalau dia tuh nggak lulus gitu interview pramugari. Cuman tapi idenya lumayan membagongkan ya gengs, ya nggak sih? Sebegitu effortnya gitu demi pura-pura jadi pramugari kan. Viral seorang wanita cantik usia 23 tahun yang bernama Khairunisa atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Nisa. Dia menjadi seorang pramugari gadungan. Kenapa demikian? Kita tidak tahu apa yang terbersit di benaknya sehingga dia memakai atribut lengkap batik air dengan memakai ID card atau kartu pengenalnya. Namun kecurigaan terjadi pada saat dia naik pesawat batik air tadi. Tapi memang dia menggunakan tiket penumpang. Dia sengaja membeli tiket, tapi dia memakai atribut yang lengkap, pakai sanggul, cantik membahana, cetar membahana, dengan pakaian batik air yang berwarna putih dan batik merah di roknya. Dan sekarang dia pun diinterogasi dan dia sudah mengklarifikasi bahwa memang benar katanya dia bukanlah seorang pramugari. Nah, kita tidak tahu indikasi apa, modus apa sehingga dia memakai seragam lengkap, atau mungkin dia dulu pernah cita-cita menjadi pramugari, atau dia gagal dalam suatu audisi saat dia melamar kerja, atau bahkan karena penuh ambisi memenuhi kebutuhan hasratnya, kebutuhan yang ingin diberi apresiasi sebagai seorang pramugari. Kita tak tahu latar belakangnya entah apa ya. Namun yang kita lihat sekarang, dia sudah mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak terkait, terutama pihak batik air, terutama penerbangan ini. Dia meminta maaf karena dia memang bukan, katanya, saya memang bukan pramugari, saya hanya memakai atributnya saja. Nah, teman-temanku semuanya, dari semua ini memang tidak ada yang dirugikan, namun hanya dia memakai atribut saja. Karena belum ada tindak kecurangan yang dilakukannya, dia hanya memakai. Ataukah karena dia gengsi, ingin mengangkat dirinya, apresiasi diri sendiri, atau ada motif lain, kita tidak tahu. Yang pastinya Nisa sekarang sudah meminta maaf. Entah apa kelanjutannya, kita hanya mendoakan saja semoga yang terbaik untuk dirinya. Apakah dia masih bisa untuk menjadi pramugari dalam usianya yang 23 tahun, atau nanti ada lirikan dari lain? Karena menjadi pramugari bukan hanya modal tampang cantik saja, namun diiringi dengan otaknya, dengan pikirannya, dengan pelajaran ilmunya ya. Karena itu banyak menggunakan bahasa-bahasa asing, dan juga yang pertama karena nasib seseorang. Kalau nasib sudah menyatakan dia ingin menjadi pramugari, nasib menentukan pasti nanti akan terkabul. Semoga dari kejadian ini kita petik pembelajaran, kita ambil hikmahnya. Jangan membuat suatu yang merugikan diri sendiri. Tadi ada lewat di beranda, seorang perempuan menyamar jadi pramugari gitu, nyata sakanyahoan. Ari teh kunaon siga budak detik bae pramugarian kitunya. Tapi gelis teh ini cocok emang jadi pramugari, cita-cita teh jadi pramugarinya. Mudah-mudahan bae tos kitu mah aya milikna sing ageng sanajan lain jadi pramugari gitunya, setara lah jeung pramugari gitunya. Saya Khairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan batik air rute Palembang ke Jakarta ID 7058
tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Udahlah tentang Viti pramugara KW. Shock kan? Gue juga shock. Baru aja beredar gitu ya. Ada satu orang cewek yang jadi pramugari KW, dimana dia bergaya seperti pramugari dan ikut penerbangan. Sekali lagi, pramugari KW ikut penerbangan. Kalau lo lihat di video itu, lo bayangin deh, dia tuh persis banget kayak pramugari maskapai yang akan dia terbang itu. Gue gak habis pikir. Alasannya katanya dia pakai pakaian kayak gitu tuh cuma buat konten doang. Mbak, yang biasanya pakai cosplay gitu tuh cuma wibu. Kalau ini namanya wibu set. Yang bikin gue lebih heran lagi, kok iya di bandara itu bisa lolos. Kalau kita masuk screening aja, air minum, terus juga power bank, itu nggak lolos screening gitu loh. Tapi ini pramugari KW bisa lolos screening. Yang gue pertanyakan adalah keamanannya sih. Karena gue lagi ngebayangin aja, hari ini pramugari, terus nanti ada yang cosplay jadi pilot. Duduknya bener-bener di tempat duduk pilot. Lo bayangin tuh diterbangin sama orang yang lagi cosplay jadi pilot. Ngeri. Saran gue buat mbaknya, kalau mau cosplay gitu, gabung sama wibu. Atau biasanya di tempat-tempat pijet mbak, laku deh. Viral, pramugari gadungan ketipu 30 juta buat unggahan palsu biar keluarga percaya. Guys, ini adalah berita yang baru-baru ini yang lagi hangat dan viral guys ya. Seorang yang berpura-pura sebagai pramugari di Batik Air itu telah ditangkap dan dia telah disuruh klarifikasi. Ternyata guys, beliau ini bernama Khairunisa, yaitu berasal dari Palembang. Jadi kisahnya itu, ia ingin mencoba peruntungan untuk menjadi pramugari. Ia merantau dari Palembang ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, dia ditipu guys. Dia disuruh memberikan sejumlah uang agar bisa menjadi pramugari. Namun alih-alih menjadi pramugari, dia malah kena tipu dan menjadi korban penipuan. Hingga uang 30 juta ludes diberikan kepada sang penipu. Karena terlanjur malu, ia akhirnya berpura-pura menjadi pramugari di Batik Air guys. Sehingga keluarganya itu percaya dan tidak kecewa. Namun pura-puranya ini terungkap dan dia telah ditangkap. Dia pun telah membuat video permintaan maaf dan dia tidak akan mengulanginya lagi guys. Jadi itulah berita viral terbaru ini guys. Coba kalian komen di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang kasus dan berita terbaru ini. Jangan lupa follow guys ya. Aksi pramugari gadungan terbongkar, sempat lolos ikut terbang. Lagi rame berita ada pramugari gadungan padahal dia bukan pramugari dan hanya penumpang biasa yang beli tiket. Akhirnya si Mbak tadi mengaku kalau dia bukan pramugari di Batik Air tapi hanya penumpang biasa yang beli tiket. Nah, tapi dia pakai atribut full pramugari dan benar-benar kayak pramugari gitu. Kebetulan memang appearance-nya, look-nya ini menunjang sebagai pramugari sampai ke rambut-rambutnya keren, Mbak. Jadi ketahuannya itu karena pramugari beneran di pesawat itu agak curiga sama jawaban dia, nggak sesuai sama standar SOP penerbangan gitu. Mungkin dia nggak ngerti, ya nggak pernah sekolah pramugari karena emang bukan pramugari, pasti nggak nyambung ketika ditanya. Akhirnya dicurigain dan ketahuan, akhirnya si Mbak tadi mengaku. Awal 2026 nih agak ajaib ya berita-beritanya. Jadi menurut kalian nih, si mbaknya ini terobsesinya terlalu tinggi jadi pramugari atau sebenarnya nggak ada salahnya juga, salah si maskapai aja nih kenapa yang kayak gini bisa lolos? Coba komen di sini. Viral baru-baru ini aksi penyamaran pramugari gadungan akhirnya terbongkar guys. Warga Muara Kuang, Sumatera Selatan ini viral setelah tertangkap oleh kamera mengenakan seragam lengkap. Seolah dia merupakan pramugari aktif dan lengkap menggunakan ID card. Penyamaran itu terbongkar saat kru maskapai memeriksa identitas. Dan kocaknya dia nggak mampu menjawab tugas-tugas dasar sebagai pramugari. Bermodalkan tiket pesawat penumpang, ia sempat lolos karena disangka sebagai kru. Tidak hanya publik, ternyata keluarganya pun ikut tertipu guys. Selama ini dia menyebut kerja sebagai pramugari sehingga orang tuanya bangga.
Banyak warganet yang merasa iba dengan kejadian ini guys. Tapi di sisi lain banyak netizen yang menghujat karena dia cuma memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Coba apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kali ini menarik untuk kita bahas tentang berita yang lagi viral di seluruh media sosial kita tentang adanya berita pramugari gadungan. Jadi di mana yang kita ketahui di media sosial rupanya pramugari gadungan ini adalah salah satu warga masyarakat dari Sumatera Selatan, Kota Palembang. Tertangkap basah di Bandara Jakarta oleh petugas Angkasa Pura. Benar-benar sih shock aku dengan berita ini dan kaget. Luar biasa, aku sih benar-benar kayak applause banget guys untuk mentalnya. Ini orang nekat banget ya. Nekat banget. Tapi balik-balik lagi kalau dengar tentang motifnya, apabila benar motif tersebut, aku kayak respect aja dikarenakan motifnya ingin membanggakan kedua orang tua. Tetapi dengan cara yang salah. Nah, cara yang salahnya tersebut apa? Cara yang salah itu dia membuat kebohongan besar sehingga menjadi kayak bumerang untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Dan ini bukan berimbas tentang sesuatu yang besar ke dirinya sendiri, tapi imbasnya ke nama baik orang tua dan keluarganya akhirnya. Sangat miris banget sih. Cuman saran aku sih gini. Aku juga pernah punya adik yang dimana adik-adik aku ini semua menjadi seorang flight attendant. Semua menjadi seorang bagian di dunia penerbangan. Adik-adik aku bekerja di dunia penerbangan dari yang darat dan udara semua ada. Dan kebetulan di setiap proses mereka itu aku berkontribusi tentang adanya usaha mereka untuk mengikuti semua tes dan prosesnya dari awal hingga akhir. Sama, adik-adik aku juga semua ikut tes pramugari tersebut. Itu tidak semudah membolak-balikan telapak tangan karena tes pramugari ini sulit. Apalagi di tahun sekarang, di zaman sekarang itu makin ribet. Ya, jadi memang nggak cukup satu kali. Yang namanya tes pramugari itu bisa berkali-kali, tergantung ke niat kita. Tetapi ingat, setiap manusia yang berhasil pasti ada yang namanya kegagalan. Jadi belajar dari kegagalan, karena orang-orang berhasil itu rata-rata orang-orang yang belajar dari kegagalan. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi dengan si orang tersebut ini ya. Apakah dia pernah ikut tes pramugari, ikut seleksi sebagai calon kandidat flight attendant atau tidak? Kita tidak tahu gitu kan. Nah, dulu adik aku juga sampai sekitar 3 kali gagal tes sebagai seorang pramugari, sempat putus asa, bahkan menghilang tanpa kabar dari kami keluarga. Sehingga kami itu harus cari dia bolak-balik ke Jakarta, ke Balaraja. Dengan waktu yang lama kita baru bisa mengetahui rupanya aku punya adik, rupanya adik aku itu kayak depresi gitu. Kenapa? Karena tidak bisa mencapai cita-citanya dan merasa gagal menjadi anak yang ingin membanggakan kedua orang tua serta keluarganya. Tapi ini dia, dalam kejadian ini, dalam keadaan seperti ini, sosok atau figur kedua orang tua atau keluarga itu sangat berperan penting. Nah, maka dari itu yang kupertanyakan, di saat Ananda tersebut ikut tes seleksi, apakah setiap tahap dan prosesnya didampingi atau tidak oleh orang tuanya? Terus kedua, setelah tahu Ananda tersebut mempunyai proses yang gagal, ada tidak support dari kedua orang tua ataupun keluarganya yang menguatkan dan memberi semangat anak tersebut? Kalau aku saat itu, waktu adik kami itu gagal, kami support penuh, kami cari, kami tarik pulang ke rumah, dan di situ itu kami marahin. Aku jujur marahin, karena adik aku tuh 1 harian itu nangis aja di dalam kamar. Jadi cuman aku bilang sama dia, kau kenapa nangis? Kenapa kau harus nangis? Kau buang-buang waktu. Itu namanya kebodohan. Jadi kau harus benahi kegagalan kemarin. Bukan kau habiskan waktu kau cuman untuk menangis. Nggak akan selesai semua dengan tangisan, aku bilang. Sempat putus asa karena waktu itu adik aku punya kegagalan tuh berat banget. Jadi waktu tes seleksi pramugari, dia kegagalannya itu salah satunya itu karena kloid. Jadi ada bekas luka di sini, dijahit, luka di sini ada bekas luka, dijahit, jadi ada bekas jahitan. Dan itu benar-benar susah untuk dihilangkan, dikarenakan harus ke dokter kulit, itu harus bolak-balik ke dokter kulit, harus di laser sampai habis, sedangkan laser nggak bisa cuma 1 kali atau 2 kali. Makanya dia sempat pasrah, mau izin sama aku mau pulang ke Batam menemui kedua orang tuanya untuk pasrah, mau cari kerja di pabrik atau bagaimana gitu kan. Yang pastinya kayaknya dia udah
udah nggak ada harapan banget di dalam benak hatinya itu untuk menjadi seorang pramugari. Padahal adik aku itu tinggi loh, putih, bahasa Inggrisnya itu bagus banget, anaknya pintar. Sedangkan dia itu salah satu anak yang berprestasi dari sekolah penerbangan pemerintah itu, dan bahkan diakui sampai dia punya sertifikat penghargaan dan medali. Masih bisa nggak lolos sampai 3 kali, tapi nggak apa-apa. Kita kasih semangat, kita kasih support, dan aku saat itu berjanji sama adik aku, kalau memang kau masih punya semangat menjadi pramugari, dan ini benar-benar cita-cita kau, bukan sekedar ajang ikut-ikutan aja karena teman menjadi pramugari, atau karena cuma ngeliat dari media sosial jadi pramugari itu enak atau bagaimana, gajinya besar atau bagaimana. Aku nggak mau yang namanya support dia. Nah, kebetulan adik aku masih punya semangat. Alhamdulillah 1-2 bulan kita gembleng lagi di rumah. Aku abis-abisan bimbing adik aku. Pokoknya sama-sama kita benahi. Alhamdulillah kita kasih support. Apa yang ada, kate kita ado ke, maksudnya nggak ada, kita ada-adakan gitu kan untuk keperluan dia untuk tes berikutnya lagi. Saat itu kebetulan aku masih kerja di dunia penerbangan. Alhamdulillah banyak aku sharing sama senior-senior tentang bagaimana membenahi atau membimbing adik kita ini supaya jadi lebih maksimal untuk melakukan tes tersebut. Alhamdulillah berkat support kita semua sekeluarga, adik aku kita berangkatkan lagi ke Jakarta untuk ikut tes lagi. Alhamdulillah lulus. Jadi sampai ke 4 kali itu baru lulus. Jadi nggak ada usaha itu yang tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Jadi buat Ananda siapa namanya tersebut yang lagi viral menjadi seorang pramugari gandungan, kalau memang itu cita-cita kamu, kejar terus, semangat, belajar, lakukan semua yang terbaik dengan kejujuran tanpa ada kebohongan. Insya Allah semua yang kamu cita-citakan akan dikabul atau dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi niatnya tulus dan mulia ya kedua orang tua. Untuk sharing-sharing tentang dunia penerbangan atau sharing-sharing bagaimana cara kita untuk membenahi kegagalan di proses kita seleksi untuk flight attendant. Barangkali kalau memang aku dibutuhkan, Ananda tersebut ingin banyak belajar, dan aku juga bukan orang yang punya kaya ilmu tentang dunia penerbangan, tetapi aku hanya ingin berbagi tentang apa yang sudah kita alamin aja. Yuk, kapan ada waktu bisa cari aku, ketemu sama aku, kita duduk bareng, kita santai. Aku anggap kamu adik, kamu anggap aku sebagai kakak, boleh. Pokoknya yang penting sekarang niat kita untuk belajar jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan niat tulus untuk membanggakan kedua orang tua, jangan pernah sedikit pun melemah. Tetap kuat, menjadi anak yang hebat, dan benar-benar tercapai semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun. Ada-ada aja guys kelakuan warga plus 62 ini guys. Pelajaran penting nih guys. Fake until you make it guys. Itu nggak berlaku kalau lo melanggar hukum guys. Dan membahayakan keamanan bandara kayak gini guys. Nah, mau keren di medsos boleh guys. Tapi jangan sampai halu kebablasan guys. Kalau kan ujung-ujungnya malah viral jalur maru, kan bukan jalur prestasi nih guys. Gimana kalau menurut kalian? Hukuman apa yang pantas bagi orang yang harus di petugas bandara gini guys? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe guys. Safe flight, stay sane, dan makasih. Bye-bye.